Halo Sobat Petualang, apa kabar? Kali ini saya Apriko Zuhri akan mengajak kalian untuk mencicipi rasa yang pernah ada. Ya, bukan ya, kirain mantan. Nah Sobat Petualang, saat ini saya sudah berada di Jalan Pariwisata Pantai Panjang. Dan tepatnya biasanya ya, di daerah Pantai Panjang ini identik dengan seafood. Nah menurut informasi yang saya dapat, katanya di daerah ini ada bakso seafood yang rasanya enak sekali. Tapi saya belum mencoba nih pemirsa, nanti kita bakal cobain ya. Mari ikuti saya dalam Sang Petualang. Daerah pinggiran pantai biasanya disebut daerah pesisir. Ngomong-ngomong, pinggiran pantai biasanya terdapat makanan yang menggugah selera masyarakat. Assalamualaikum Ibu. Ya, waalaikumsalam. Ya, tadi saya udah lihat tuh di depan ada tulisan bakso seafood Bang Jack. Saya sudah penasaran nih dengan baksonya. Karena saya dapat informasi katanya di daerah Pantai Panjang ini ada bakso yang enak banget, bakso seafood ini ya. Iya, boleh coba. Oke, saya mau lihat menunya dan saya mau pesan nih. Oh iya. Oh, boleh. Duduk dulu nanti kita antar menunya. Oke, siap. Saya tunggu ya, Bu. Oke, mari. Baik Sobat Petualang, saat ini saya di sebelah saya ini sudah ada Ibu Naya. Ini istrinya dari Bang Jack. Ini salah satu yang membuka usaha bakso ini ya, bakso seafoodnya. Nah nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait usaha yang didirikan oleh Ibu Naya dengan suaminya yang di Bang Jack. Baik, Ibu Naya, kalau boleh tahu nih, saya udah penasaran tadi dari depan saya lihat ada bakso seafood. Ini didirikan sejak kapan dan kira-kira asalnya kenapa bisa mendirikan bakso seafood ini sendiri? Kalau berdirinya ini belum lama. Ini di bulan, kalau nggak salah Oktober. Oke. Oktober tahun 2000. Sekarang 2021 ya? Sekarang 2021? Oh, tahun Artinya 2020. Iya. Oh, baru berarti ya, dari 2020 dan sekarang sudah di 2021. Iya. Alhamdulillah masih berdiri ya. Masih berdiri. Dan Antusiasnya begitu. Antusias cukup banyak ya. Oke, kalau kita boleh tahu juga itu inspirasinya dari mana? Kok bisa kepikiran untuk buat bakso seafood? Karena kalau kita lihat ya, banyak, mungkin di salah satunya di Provinsi Bengkulu juga, bakso itu sudah cukup banyak. Dan Ibu sendiri malah kepikiran untuk membuat bakso seafood. Itu gimana? Boleh diceritain? Itu berawalnya dari pernah mencoba makan di luar kota. Iya. Memang harganya sih fantastis. Oke. Ya kan? Jadi sedangkan kita sendiri di Bengkulu kan termasuk banyak ada. Banyak ya, karena kita di daerah pesisir ya, jadi banyak yang. Jadi saya tuh memikir kayak gini, bagaimana kita yang kalangan yang menengah ke bawah itu bisa mencicipi Ya, benar, ya kan? benar. Dengan harga yang terjangkau. Terjangkau. Benar. Kalau kita lihat kan banyak di daerah-daerah luar itu sudah ada yang namanya bakso seafood, tapi harganya memang cukup tinggi. Gitu. Oh, jadi sedangkan kita punya itu. Benar. Punya jadi terus, di Bengkulu ini sendiri kita punya seafoodnya atau punya bahannya, tapi tidak ada yang mengolahnya. Iya, bisa yang mengolahnya. Benar ya, sekali. gitu kan. Belum ada. Oke, belum ada. Dan sekarang sudah ada Ibu sendiri bersama suami ya. Iya. Dan kalau kita boleh tahu juga, kalau untuk antusias dari masyarakat sendiri bagaimana? Ya, untuk datang ke sini, apakah cukup ramai? Cukup ramai. Memang cukup kan ramai ya? mayoritas orang Bengkulu emang sukanya sih yang apa, kalau gurita, lobster itu emang makanan favorit. Benar, ya kan? itu salah satu favorit saya juga. Saya juga suka tuh dengan seafood. Nah, kalau biasanya di bakso seafood ini sendiri itu buka dari jam berapa, kemudian itu tutupnya jam berapa? Kalau kita bukanya dari jam 10 pagi, kalau tutupnya tuh sehabisnya aja. Oh, tutupnya sehabisnya, berarti bisa sampai malam ini? Iya. Kalau malam biasanya tuh paling malam jam berapa tutupnya? Itu jam 7 kita udah habis. Jam 7 sudah habis? Oh, dari jam 10 pagi, paling lama itu jam 7. Nah, kalau kita lihat nih pengunjung yang datang ke sini, ada nggak kira-kira yang aneh-aneh datang ke sini cuman makan terus nggak bayar gitu? Oh, nggak ada. Nggak ada ya, alhamdulillah nggak ada. Oke, dan kalau saya lihat juga nih, tadi di belakang saya ini sudah ada logo dan ada gambar gitu ya, itu dari bakso seafoodnya. Itu inspirasi sendiri atau dari tempat percetakannya ini? Oh, saya dari percetakan kalau ini cuma sekedar namanya aja. Mungkin langsung dari percetakan ada inspirasi juga nih dari bakso seafood gitu. Enggak, pokoknya saya bilang tolong dibuatlah itu pokoknya seafood Bang Jack. Oke, seafood Bang Jack. Nah, di sini kan juga ada speaker tadi. Itu cuma untuk dengar musik aja atau buat karaokean juga? Ada yang mau nyanyi gitu kan, boleh kita suruh nyanyi. Jadi kalau memang ada yang mau nyanyi atau hobi nyanyi, boleh ya langsung ke sini. Nah, kalau untuk rentang harganya nih, boleh Bu dikasih bocoran nih Sobat Petualang. Dari berapa sampai berapa nih? Nggak mahal, kalau bakso lobsternya satu porsinya itu
cuma 30.000. Oke. Itu udah lobster, udah sama pentolnya, pokoknya udah lengkap. Oke. Iya. Kalau gurita juga gitu, gurita 20.000. Udah lengkap, ada gurita yang udah dibalut sama daging, sama pentol-pentol kecilnya, satu mangkok satu porsinya. Oke. Baik, terima kasih Bu. Baik Sobat Petualang, memangnya di bakso seafood ini sendiri dengan harga terjangkau dan seperti disampaikan Ibu Naya tadi bahwa di Bengkulu ini punya bahan yang cukup banyak tapi tidak ada yang mengolah. Nah justru di tempat inilah. Jadi untuk masyarakat Bengkulu yang mau mencicipi bakso seafood boleh langsung datang ke Jalan Pariwisata di Pantai Panjang ya. Baik Sobat Petualang, saya mau pesan dulu nih di daftar menu bakso seafood Bang Jack. Saya mau pesan bakso lobster ya Bu, terus bakso gurita sama ini ada nasi makau. Iya. Kalau boleh tahu nasi makau ini apa ini? Saya menarik nih dengan nasi Kita makau. itu ibaratnya nasi makau, rindu dengan nasi ibu. Makau, Iya. rindu dengan emak dengan ibu ya. Oke, siap. Jadi saya pesan di bakso lobster, bakso gurita sama nasi makau. Oke Bu, saya tunggu ya pesanan saya. Bakso merupakan kuliner yang banyak diminati dan disukai, serta paling banyak dikreasikan oleh para pembuatnya. Ada bakso urat, bakso telur, bakso keju, dan bakso seafood, seperti bakso lobster serta bakso gurita yang akan disajikan sebentar lagi. Oke Sobat Petualang, ini menu pesanan saya sudah nyampe dan ini sudah ada bakso gurita dan juga bakso lobsternya. Nah ini saya udah penasaran dan juga udah nelan air liur nih ya pemirsa. Tapi sebelum itu saya mau bersih-bersih dulu nih. Saya mau pakai hand sanitizer dulu. Oke, saya udah nggak tahan nih kalau lihat ini ya, baunya apalagi itu ya pemirsa. Oke, kayaknya kita icip-icip dulu. Kita mau cicip yang lobster terlebih dahulu nih, Sobat Petualang. Mungkin Sobat Petualang juga penasaran ya rasanya. Nanti saya ceritain nih gimana rasanya. Dan di sini sudah ada, Sobat Petualang sudah ada kerupuk pangsitnya, sudah ada lobsternya, udah ada juga, ada jeruk nipis juga. Jadi saya mau cicip kuahnya dulu nih, Sobat Petualang. Sobat Petualang, ini kuahnya enak banget, serius. Karena kuahnya masih seger banget ini ya. Apalagi ini dicampur juga sama jeruk nipis. Di sini juga ada bakso goreng. Nah, kita mau cicip bakso gorengnya dulu nih, pemirsa. Jadi bakso gorengnya dipadukan sama lobsternya juga, itu enak banget. Apalagi nih kalau kita makan panas-panas gini di pinggir pantai, terus apalagi ini di daerah pesisir kan emang identik banget sama yang namanya seafood. Jadi saya mau cicip seafoodnya dulu nih. Karena yang menarik di sini kan memang seafoodnya ya, jadi lobsternya itu. Ini daging semua nih ya, Sobat Petualang. Oke Sobat Petualang, ini saya udah cobain bakso lobsternya. Oke, ini pesanan saya udah nyampe nih, satu lagi ya. Ada nasi makau. Nih kalau kita lihat nih ada nasi putih. Terus ini kalau nggak salah ini daging ayam ya. Ada daging ayamnya. Terus ada sambelnya juga. Ini menarik sekali. Jadi saya sudah cobain. Saya mau cicip dulu ini. Di sini juga ada bakso gurita ya. Ada bakso gurita. Terus ada bakso goreng juga. Terus di sini juga ada jeruk nipis ya. Biar segar nih. Jadi kalau kuahnya ya hampir sama ya. Saya mau cobain nasi makau nih ya. Baik, ini kerupuknya udah lompat-lompat nih, Sobat Petualang. Kita cicip nasi makau terlebih dulu. Ini kenapa dibilang nasi makau? Ini kalau orang yang mungkin rindu dengan ibunya ada di rumah, ini boleh cicipin nasi makau. Kalau kata orang sini, nasi makau. Oke, kita cicip nasi makau ini.
Wah, Sobat Petualang, saya sudah merasa kenyang ini, sudah makan bakso tadi dan juga sudah makan nasi makau. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan perjalanan kuliner juga di sekitaran Pantai Panjang. Jadi, Sobat Petualang jangan kemana-mana, ikuti terus Sang Petualang. Daerah pesisir mempunyai daya tarik tersendiri karena dipenuhi dengan warna-warni cerita berbagai orang yang berusaha dan tinggal di sekitarnya. Spot Pantai Panjang merupakan wisata pesisir yang selalu hits di kalangan anak muda maupun orang dewasa. Nah, Sobat Petualang, kalian pasti sudah bosan ya di rumah aja. Yuk kita berwisata sekalian kita kulineran. Apalagi banyak sekali spot-spot yang bisa kita kunjungi di Pantai Panjang ini. Walaupun terik panas yang cukup menyengat, tapi tetap segar dan dengan udara dari angin pantai yang menyejukkan. Yuk Sobat Petualang, ikuti saya dalam Sang Petualang. Bicara kuliner, ada banyak yang lezat, enak, dan menyegarkan. Apalagi di daerah pesisir Pantai Panjang Kota Bengkulu. Banyak sekali kuliner yang bisa dinikmati. Baik Sobat Petualang, di tempat saya duduk ini katanya ada yang menyegarkan nih. Karena panas-panas gini, enaknya kita ditemenin sama yang segar-segar. Es kelapa Thailand. Penasaran ya Sobat Petualang? Saya juga penasaran. Nanti kita pesan, tapi sebelum itu saya mau pindah tempat dulu. Selain di tempat indoor, kita juga bisa menikmati di tempat outdoor sambil menikmati Pantai Panjang. Baik Sobat Petualang, saat ini di depan saya sudah ada es kelapa Thailand dan saya sudah ditemani oleh salah satu pemilik dari usaha ini. Dan Sobat Petualang, sambil kita menikmati suasana Pantai Panjang, kita juga mau ngobrol-ngobrol nih, membahas usaha yang sedang dijalani oleh Bapak itu sendiri. Oke Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini saya dari tadi nih, dari depan saya udah lihat nih usaha dari es kelapa Thailand. Kalau saya lihat ini sudah menarik sekali ya, dengan es kelapa terus banyak ada isian seperti itu ya. Mungkin boleh dijelaskan awal dari kepikiran untuk membuka usaha ini kenapa? Saya sama sang istri, pikiran saya udah jualan kelapa ini udah lama. Udah lama. Dari tahun mungkin dari ibu saya sama bapak saya dulu memang udah berdagang kelapa muda Pak. Tapi yang kami jumpai hanya kelapa itu hanya dicampur dengan gula merah, gula putih ataupun susu. Harus ada motivasi untuk ke depan agar kuliner ini di Bengkulu ini ada inovasi baru ya. Baru. Benar. Kenapa itu disebut kelapa Thailand? Apa sebelumnya Bapak sendiri sudah berkunjung ke Thailand mungkin dapat inspirasi dari sana atau seperti apa? Kebetulan Mas, saya juga pernah dulu berjualan dengan kuliner makanan ala Jepang. Oh, artinya dulu bukan hanya usaha di bidang kelapa ya, jadi juga usaha bidang makanan juga ya. Kami lihat karena kelapa ini maju pesat di dunia internasional itu kebanyakan di Thailand, Pak. Iya, di Thailand. Jadi kami bikinlah ini sedemikian rupa seperti kelapa yang dijual di Thailand ya. Di Thailand, Pak. Oke. Jadi mungkin banyak juga yang nanya-nanya mungkin kenapa nggak dibuat kelapa Bengkulu seperti itu? Kenapa nih Pak? Ya karena dulunya waktu kami bikin kelapa ini kan kita nggak kepikir kenapa ini dulu nggak bikin nama Bengkulu karena kami nggak tahu bahwa kelapa ini bisa, alhamdulillah Pak, ini udah menjamur ke nasional Pak. Udah nasional, banyak tamu-tamu wisata datang ke Bengkulu cuma pengen mencicipi kelapa Thailand ini Pak.
Jadi kami agak ini juga tersentuh juga. Dan kami tetap berusaha sama istri pengen membuat inovasi baru kelapa ini menjadi kelapa Bengkulu, Pak. Kami cuman kelapa ini baru 2, Pak. Kelapa yang satu lagi itu kelapa es krim tower dibikin tingkat tinggi, Pak. Bisa setinggi ini, tapi dari es krim, tapi khusus untuk makanan anak-anak, Pak. Minuman untuk anak-anak. Udah ada kami, Pak. Jadi ada 2 menunya. Yang Ada pertama 2 ini es kelapa Thailand dan satu lagi itu es krim tower, ya? Pak. Es krim tower. Jadi dia tingkat tinggi pakai roti macam-macam, Pak. Oke, jadi nanti ke depannya mungkin akan ada inovasi yang lebih mengangkat Bengkulunya ya. Bengkulu, Pak. Karena kalau saya dengar tadi menarik sekali. Jadi es kelapa Thailand ini sudah dikenal bahkan bukan hanya dari Bengkulu ya. Bukan, Pak. Bahkan orang luar pun datang ke sini pengen nyicipin es kelapa Thailand. Iya, Pak. Oke. Nah, kalau kita lihat pengunjung yang datang ke sini, ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Ya, kalau saya untuk warung Azam ini itu kami buka dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore, Pak. Kalau untuk antusias, mungkin yang dulunya Bapak kan tadi cerita sedikit tidak hanya menjual, bukan kelapa Thailand ya, masih kelapa yang seperti biasa yang kita jumpai. Hanya dengan gula aren, dengan susu atau dengan gula putih ya. Nah, kalau sekarang dengan kelapa Thailand ini, antusias dari masyarakat Bengkulu seperti apa? Wah, alhamdulillah, Pak. Dengan angka penjualan dari saya semenjak buka kelapa Thailand ini, Pak. Alhamdulillah semenjak kelapa Thailand ini saya bisa pernah menghabiskan kelapa satu hari itu di angka 800 sampai ke 1000 biji, Pak. 1000 biji untuk kelapa Thailand ini, Pak. Jadi antusias warga Bengkulu khususnya, alhamdulillah kebanyakan mungkin dari IG, dari Facebook itu mengasih respon yang baik, Pak. Kelapa Thailand ini dipromosikan tuh lewat media Pak, atau ada media sendiri kayak tadi disebutkan dari Instagram? Kalau saya kan cuma media sosial sendiri, Pak. Awalnya dari itu, dari IG orang rumah, istri sama FB yang sang istri, kebetulan menjamur dipanggil ke televisi lokal. Alhamdulillah, Pak, dipanggil sama koran-koran lokal dan berita-berita online udah masuk semua, Pak. Artinya dengan usaha yang dibuka sekarang, alhamdulillah sudah berkembang dan juga dikenal cukup luas juga ya. Pak, ya, Pak. Pernah nggak kedatangan tamu yang cukup asing mungkin ya, dan dari luar atau dari mana ini? Ada, Pak. Oh, Kita kedatangan tamu dari luar kemarin. Pertama, kira-kira baru jalan 6 bulan itu kita didatangi dari Jakarta, Pak. Dia cuma ke Bengkulu ini cuma mau minum ini, merasakan kelapa Thailand ini. Dia nginap 2 hari, pagi sama sore, sore besok dia pulang, Pak. Dan banyak lagi dari Palembang, dari Jambi, mungkin nggak tahu, datang ke sini cuma mau ini aja katanya. Dia mau lihat kelapa Thailand ini, mau cicipi rasa kelapa Thailand. Alhamdulillah respon dari mereka yang sudah saya tanya sangat baik, dengan rasa, dengan ini positif semua, Pak. itu tadi saya melihat dari depan pun saya lihat kelapa Thailand ini memang sudah menarik sekali. Kalau kita dengar saya itu sudah penasaran ya, karena kita penasaran pengen nyicip apa sih bedanya kelapa biasa dengan kelapa Thailand. Karena kita cuman kalau dari nama cuma beda nama aja ya, ada kelapa dengan kelapa Thailand, tapi kita nggak lihat isinya. Harapan dari Bapak nanti ke depannya seperti apa? Ya, kalau untuk kedepannya, Pak, saya mohon kepada pihak pemerintah, khususnya Provinsi Bengkulu dan Kota Bengkulu, agar dapat membina, Pak, agar kuliner Bengkulu yang udah terciptakan ini jangan dihilangkan begitu saja. Kita untuk masih banyak perkembangan dunia kita semakin modern, agar anak-anak cucu kita nanti ke depannya bisa bikin motivasi kelapa yang baru, tapi yang dengan positif, Pak. Nah, ini udah saya berusaha buat ini juga bukan sebentar, saya selama kurang lebih 1 tahun, Pak. Saya menciptakan kelapa ini kurang lebih 1 tahun. Saya mencoba, digabung. Ya karena saya belum bisa dan belum mengerti dengan namanya hak paten. Saya juga pernah ditawarin kemarin, salah satu pihak pemerintah ini mau dibikinkan hak paten, saya nggak mau, Pak. Karena kenapa? Warga Kota Bengkulu pengen juga jual ini, pengen juga sama-sama tidak usah merasakan, dihapatenkan seperti itu ya. Rezeki yang didapat dengan hasil karya saya ini. Saya nggak begitu untuk saya harus sendiri yang jual kelapa ini, nggak, Pak. Boleh, siapa aja boleh.
seluruh. Ada identik juga untuk Provinsi Identik Bengkulu ya, untuk tidak hanya memperkembangkan provinsi kita dan kota kita, Pak. salah satunya juga Salah menambah satunya. wirausaha yang ada di Provinsi Bengkulu. Karena yang saya lihat selama ini ciptaan-ciptaan anak Bengkulu belum pernah yang booming seperti ini, Pak. Ya alhamdulillah belum pernah booming. Pernah booming tapi cuman hanya sementara waktu. Ini udah berjalan, saya bikin ini udah berjalan 4 tahun, Pak. 4 tahun tetap alhamdulillah masih ke angka normal-normal, 80% normal, Pak, dengan keadaan negeri kita yang dilanda virus ini, corona ini, tapi tetap normal begitu, normal, Pak. Mungkin dari kelapa Thailand ini memang salah satunya ya, kita bisa menikmati kelapa Thailand sambil melihat pemandangan pantai. Ini mungkin salah satu hal yang menarik juga ya. Mungkin itu yang dicari oleh pengunjung yang ingin datang ke sini. Jadi mereka tidak hanya ingin menikmati es kelapanya, tapi juga sambil bisa menikmati pantai panjangnya. Baik, terima kasih Bapak. Kita sudah ngobrol-ngobrol, nanti saya mau cicipin ini es kelapa Thailandnya ya. Ya. Saya juga penasaran, karena saya belum pernah nih Iya, nyicipin Pak. ya. Oke, baik Sobat Petualang, itu tadi obrolan saya bersama dengan Pak Yan Mek ini yang mempunyai usaha dari es kelapa Thailand ini sendiri. Nah, nanti saya bakal cicipin bagaimana rasanya, dan Sobat Petualang mungkin juga penasaran. Yuk ikuti saya dalam Sang Petualang. Pantai menjadi satu di antara destinasi wisata yang paling difavoritkan, terutama di Indonesia. Tak hanya asik, berlibur ke pantai juga membuat seseorang merasakan ketenangan. Refreshing ke daerah pesisir juga bisa dilakukan beramai-ramai dengan keluarga. Berkuliner sekaligus berwisata adalah hal yang sangat indah bila dilakukan bersama. Menjelajah kuliner pesisir menjadi idaman karena bisa menikmati berbagai rasa. Rasa dari makanan yang unik dan rasa tenang serta menggema di hati oleh deburan suara ombak. Nah Sobat Petualang, tidak terasa kita sudah di penghujung perjalanan kita pada hari ini. Dan tentunya tadi kita sudah datang ataupun berkunjung mencicipi wisata kuliner bakso seafood. Selain itu kita juga sudah menikmati yang segar-segar. Tadi ada es kelapa Thailand. Dan Sobat Petualang jangan khawatir karena di sekitaran Pantai Panjang banyak sekali kuliner yang bisa kita nikmati. Selain dua yang sudah kita datangi juga ada banyak. Seperti tadi ada pempek bakar, ada juga bakso bakar dan juga lainnya seperti kelapa-kelapa yang ada di sekitaran pesisir. Dan Sobat Petualang, akhirnya saya pamit undur diri. Tapi sebelum itu jangan lupa berkunjung ke wisata dari Provinsi Bengkulu untuk memajukan wisata kita tentunya. Dan akhirnya saya pamit undur diri. Saya Apriko Zuhri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.